Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sesnot. Semoga kita sehat selalu dan tetap beraktivitas dengan baik di masa pandemi seperti ini. Pada video pendek ini, kita mencoba melihat tentang gempa yang terjadi di Sumatera pada 12 Juni 2021. Ada dua kejadian gempa di Sumatera berdasarkan sumber dari USGS. Gempa yang pertama terjadi di pantai barat Aceh, di dekat Melabuh, Aceh Barat. Terjadi pada pukul 2:13 menit 46 detik waktu Indonesia bagian Barat. Magnitudo gempa ini adalah 4,9 dan kedalaman sumber gempanya 49,5 km. Kemudian gempa yang kedua terjadi di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, pada pukul 4:37 menit waktu Indonesia bagian Barat. Magnitudo gempa ini adalah 4,7 dan kedalaman sumber gempanya adalah 40,6 km. Ini juga berdasarkan sumber dari USGS. Kemungkinan dua gempa ini terpicu akibat adanya dorongan di zona subduksi di pantai barat Sumatera. Jika kita lihat di sini, ini merupakan profil dari adanya aktivitas subduksi di pantai barat Sumatera. Dan subduksi ini adalah merupakan interaksi antara lempeng Samudra Indo-Australia, yang ini lempeng samudra, kemudian menumbuk lempeng benua, yang kita kenal dengan lempeng benua Eurasia. Dan ini adalah merupakan profil dari model, ya, kita bisa sebutkan ini sebagai model profil subduksi di pantai barat Sumatera. Nah, kedua gempa ini terpicu oleh adanya dorongan dari subduksi di pantai barat Sumatera, dan kalau kita lihat kemungkinan gempa Aceh yang ini, yang terjadi pada hari ini, kemungkinan berada di sini, kemungkinan posisi gempanya masih di bidang kontak antara lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia, dan ini terlihat dari kedalaman sumber gempanya 49,5 km. Sedangkan gempa di Bukit Tinggi posisinya kelihatan udah ada di sini, dan saya curiganya dia berada di kedalaman 40,6 km, dan kemungkinan gempanya akibat adanya dorongan dari zona subduksi yang mengakibatkan adanya penemukan tekanan di lempeng kontinen atau di kerak kontinen, kerak benua, yang mengakibatkan terjadinya gempa 4,7 di dekat Bukit Tinggi. Saya masih menduga, ya, karena kalau kita sebutkan ini gempa akibat sesar Sumatera, kelihatannya terlalu dalam. Kalau ini profil dari kemenusan sesar Sumatera, dan kurang dari 20 kalau kedalaman dari sesar Sumatera. Tetapi gempa ini memiliki kedalaman 40,6 km, kemungkinan dia berada di dalam kerak benua akibat ada dorongan dari zona subduksi. Ini masih kemungkinan, karena saya mencoba mereka dari kedalaman kedua sumber gempa ini. Bisa jadi salah apa yang saya sebutkan ini. Tetapi ini setidaknya berdasarkan data yang ada dari USGS. Nah, sebelumnya itu kita melihat ada sebuah profil gempa di Sumatera akibat ada dorongan juga di zona subduksi. Kita lihat ini gempa yang terjadi di Nias pada 14 Mei 2021 lalu. Dan gempa ini memiliki mekanisme yang berbeda dengan gempa, saya curiga yang berbeda dengan gempa yang terjadi pada hari ini. Ini berada bukan di bidang kontak, kalau ini kita sebutkan sebagai bidang kontak atau zona subduksinya, tetapi dia di luar bidang kontak. Nah, kalau kita lihat di sini, dari catatan yang ada, bahwa gempa yang terjadi di Nias itu disusul oleh serangkaian gempa susulan, ya, gempa pertamanya 6,6,
kemudian disusul serangkaian gempa susulan, dan secara mekanisme memberikan profil mekanisme sesar turun, terlihat dari mekanisme fokus yang dirilis oleh USGS. Jika kita lihat dari penampang vertikalnya, maka kemungkinan gempa ini bukan berada di bidang kontak. Kalau tadi gempa yang terjadi di Aceh kemungkinan ada di sini, ya. Kemudian kalau gempa yang Bukit Tinggi kemungkinan ada di sini, kemungkinan ya, saya masih semuanya sebagai kemungkinan. Sedangkan gempa Nias berada di luar bidang kontak. Dia tidak di bidang kontak, tetapi di luar bidang kontak, di dalam kerak samudra. Dan jika kita lihat dari profil ini, nah ini kemungkinan gempa yang terjadi di Nias, ya, dia berada di zona authorized dari kerak samudra yang memiliki mekanisme sesar turun. Ini bergerak ke arah trends, sedangkan yang satu lagi berlawanan arah trend, sehingga ada bagian yang opening yang membangkitkan gempa yang terjadi di Nias pada 14 Mei 2021 yang lalu. Oke, saya pikir demikian yang bisa saya buat beberapa catatan dari kejadian gempa di Sumatera. Semoga bermanfaat dan terima kasih.